Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Miftahul Rahmah dari kelas E dengan NIM 60200 124 Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait logika proposisi yang ada pada mata kuliah Matematika Distrik. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu latar belakang. Logika proposisi membantu membentuk pola pikir rasional dan sistematis dengan mengevaluasi kebenaran pernyataan berdasarkan hubungan antar proposisi. Penerapannya luas, mencakup matematika, ilmu komputer, teknik, dan hukum, seperti dalam pemrograman serta penyusunan argumen yang valid. Di era digital, pemahaman logika proposisi penting untuk mencegah kesalahan berpikir dan hoaks. Kekeliruan logis seperti argumentum ad hominem sering terjadi akibat kurangnya pemahaman logika. Oleh karena itu, logika proposisi bermanfaat dalam akademik, profesional, maupun dalam kehidupan sehari-hari untuk berpikir kritis serta membuat keputusan yang rasional. Selanjutnya, rumusan masalah yang saya ambil di sini ada 4 bagian. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan logika proposisi dan bagaimana konsep dasarnya. Kemudian yang kedua, apa saja elemen dasar dalam logika proposisi. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kerja tabel kebenaran dalam logika proposisi. Dan yang keempat yaitu, apa saja hukum-hukum dasar dalam logika proposisi dan bagaimana penerapannya. Baik, yang pertama yaitu definisi dan konsep dasar. Adapun definisi dari logika proposisi itu sendiri, logika proposisi adalah cabang ilmu logika yang mempelajari pernyataan atau proposisi yang dapat dinyatakan benar atau salahnya. Proposisi sendiri merupakan kalimat yang memiliki nilai kebenaran, yaitu true atau benar, ataupun false atau salah, tetapi keduanya pada saat yang sama. Adapun contoh dari logika proposisi itu sendiri, seperti apabila dalam proposisinya itu terhitung benar, contoh kalimatnya yaitu matahari terbit dari timur. Adapun contoh dari logika proposisi yang salah, yaitu seperti apabila pernyataannya berbunyi 2 tambah 2 sama dengan 5, karena dapat kita ketahui bahwa 2 tambah 2 itu 4. Maka pernyataan tersebut sudah jelas salah. Adapun kalimat yang tidak termasuk proposisi, seperti kalimat berapa usia Anda, karena kalimat tersebut merupakan kalimat pertanyaan yang tidak memiliki nilai benar ataupun salah. Kemudian selanjutnya yaitu elemen-elemen dasar yang ada di logika proposisi. Yang pertama yaitu ada jenis proposisi. Proposisi di sini terbagi dua, yaitu ada proposisi sederhana, contohnya seperti hari ini hujan, karena di situ hanya terdapat satu proposisi. Kemudian jenis selanjutnya itu proposisi majemuk. Contohnya yaitu jika hujan maka tanah akan menjadi basah. Di sini terdapat dua kalimat, yaitu jika hujan dan maka tanah menjadi basah. Selanjutnya yaitu operator logika. Ada beberapa macam operator logika. Yang pertama yaitu negasi, yaitu menunjukkan untuk kebalikan nilai dari kebenaran. Kemudian konjungsi, yaitu nilai yang akan menjadi benar jika kedua proposisinya itu benar. Kemudian yang ketiga ada disjungsi, yaitu pernyataan dapat bernilai benar jika salah satu dari pernyataannya sudah benar. Kemudian ada implikasi, yaitu jika salah premis benar tetapi kesimpulannya salah. Dan ada biimplikasi, yaitu benar jika kedua proposisi memiliki nilai yang sama, seperti sama-sama benar ataupun sama-sama salah. Selanjutnya yaitu cara kerja tabel kebenaran. Cara kerjanya yaitu menunjukkan kombinasi nilai kebenaran dalam logika proposisi. Contoh tabel kebenaran untuk konjungsi yaitu seperti yang tercantum pada slide yang saya tampilkan. Contohnya yaitu apabila nilai P itu benar dan nilai Q itu benar, maka hasil dari P dan Q adalah benar. Karena pada nilai konjungsi dan
Apabila kedua proposisi itu bernilai benar, maka hasilnya akan benar. Dan adapun proposisi yang di bawahnya yaitu karena ada salah satu ataupun kedua dari proposisi yang salah, maka akan menghasilkan proposisi yang salah. Kemudian semakin banyak proposisi, maka akan semakin kompleks isi tabelnya. Selanjutnya ada hukum-hukum dasar dalam logika proposisi. Yang pertama ada hukum identitas, yang kedua ada hukum negasi ganda, yang ketiga ada hukum komutatif, yang keempat ada hukum asosiatif, yang kelima ada hukum distributif, dan yang keenam ada hukum De Morgan. Seperti yang saya tampilkan pada slide. Adapun selanjutnya yaitu penerapan logika proposisi dalam kehidupan sehari-hari. Logika proposisi dapat diterapkan dalam berbagai macam bidang kehidupan. Adapun beberapa contohnya itu pada bidang matematika, seperti pada pembuktian teorema, kemudian pada bidang ilmu komputer seperti pemrograman, perancangan algoritma, ataupun kecerdasan buatan atau AI. Kemudian ada juga pada bidang elektronika, seperti perancangan rangkaian digital, dan ada juga pada pengambilan keputusan, seperti untuk menyusun argumen yang valid. Dan ada beberapa penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari yang lain. Adapun sebagai kesimpulan, logika proposisi adalah dasar dalam berpikir sistematis. Elemen-elemen logika proposisi membantu menyusun pernyataan yang logis. Kemudian tabel kebenaran sendiri digunakan untuk menentukan nilai kebenaran ekspresi dari logika. Kemudian hukum-hukum logika membantu menyederhanakan dan menganalisis pernyataan logika. Dan yang terakhir yaitu penerapan logika proposisi mencakup berbagai bidang ilmu maupun teknologi. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalaupun ada kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.